Yo guys, kembali lagi bersama Koko Driver. Hari ini rencananya tuh gua mau onbit ya. Onbit pakai si Toyota Gaya ini. Rencananya tadinya sekalian ini panasin akun Gojek karena kan udah lama ya. Terakhir itu pakai REV fokus di Grab karena di Gojek kan sudah dihapus. Ternyata guys, pada saat gue buka akun Gojek gue sudah terkena sudah terkena suspend karena udah kelamaan gak dipakai onbit. Setelah kena suspend sementara dulu kan tingkatannya, masih bisa ngajuin banding 14 hari setelah suspendnya itu aktif. Dan ternyata lagi gue sudah lebih dari 14 hari. Jadi pada saat gue mau pencet online udah nggak bisa lagi, Anda sudah terkena suspend. Ya udah, sekarang gue mau coba karena ini di aplikasi sudah nggak bisa ngajuin banding. Gue mau coba untuk datengin langsung ke kantor Gojeknya yang di area Tangerang ya. Penasaran nih, apakah kalau sudah kena suspend gini ini ya bisa diaktifin lagi atau enggak, atau harus ngulang daftar lagi dari awal? Gue juga penasaran ya. Ya udah, langsung aja kita gas ke kantornya dulu ya. Tapi sebelum itu, gue mampir dulu ke bengkel buat servis rutin si Agia nih. Gue ganti oli mesin dan matic pakai oli rekomendasi dari Cakra Motor 11. Bengkel spesialis oli dan aki yang produk-produknya dijamin 1.000% original. Di sini tersedia banyak pilihan oli yang dibutuhkan untuk servis rutin mobil. Selain itu, ada juga berbagai jenis aki dan aksesoris lainnya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Mekaniknya juga sudah berpengalaman, jadi pengerjaan bisa lebih satset dan lebih cepat selesai. Nah, kebetulan nih, mereka juga lagi ada promo ganti oli mulai dari 260.000 aja guys. Untuk informasi lebih detailnya, kalian bisa langsung hubungi aja ke Instagram mereka di @cakramotor11. Oke guys, gue udah sampai nih di kantor Gojek Tangerang. Sekarang gue mau coba masuk dulu ya. Kabar baik guys, jadi tadi gue udah masuk ya, dan gue nggak bisa record karena takut kan privasi ya. Gue hanya bisa jelasin aja. Tadi gue nggak sampai masuk ke dalam kantor, terus gue dibantu sama security-nya. Security-nya cukup baik dan kooperatif. Gue tadinya awalnya dibilang udah telat karena udah jam segini, nanti jam 12 sampai sore itu ada acara jadi kantor kosong. Kemudian gue disuruh balik lagi di hari Senin jam 9. Kemudian ini gue disamperin sama security-nya. Iya pak. Abang ini ya? Iya pak, betul. Ya pak, mari. Thank you ya. Siap. Mari. Kenalin ternyata guys. Jadi balik lagi ya, tadi gue disuruh balik Senin, tapi ternyata mungkin karena gue jelasin alasannya kena suspend cuma karena nggak on lagi, karena off sebulan, bukan karena tindakan kriminal atau apapun. Jadi langsung dibantu sama satpamnya. Tadi jadi caranya cuman aplikasi Gojek Driver-nya dihapus, diinstal ulang, kemudian gue disuruh login lagi. Nah, terus si bapaknya bilang, udah nih nanti saya bantu ajuin banding. Kalau tiba-tiba muncul notifikasi banding diterima, berarti hari Senin Bapak nggak usah balik lagi ke kantor, udah bisa langsung dipakai. Tapi begitu banding diterima langsung on, terima orderan satu ya gitu. Ya syukur alhamdulillah ya, puji Tuhan. Jadi nggak perlu repot-repot lagi, moga-moga sih langsung diterima nih. Jadi ini kan hari Jumat ya, jadi Sabtu sama Minggu gue bisa coba online lagi. Cuman ya kalau oleh karena itu hari ini gue nggak bisa on di Gojek karena ya itu masih nunggu nih. Jadi status akun Anda terkena suspend tuh, melewati waktu banding. Ini kan alasannya karena akun tidak aktif menyelesaikan orderan aja, bukan karena gue ngapa-ngapain. Jadi tadi ya udah, gue tinggal tunggu aja kesimpulannya. Kalau ada notifikasi banding diterima, langsung bisa online. Moga-moga sih cepet, jadi besok gue bisa langsung lanjut inilah onbit lagi. Update guys, tadi pas jalan pulang dari kantor Gojek, udah setengah jalan pulang, itu ada notifikasi kalau banding Anda diterima di aplikasi Gojek. Yes, berarti akun gue udah bisa aktif nih sekarang. Dan terima kasih buat Pak Satpam atau Pak Frontliner tadi di kantor Gojek yang sudah membantu gue ya, dengan senang hati gitu ya, terus cepet, nggak pakai alasan babi bu bebo, langsung dibantu, nggak pakai ribet, pokoknya sat-sat lah. Terima kasih banyak. Cuman gue lupa tadi nanya namanya siapa ya, jadi mungkin kalau kalian tanya gue ketemu sama siapa, gue lupa guys. Intinya orangnya tuh frontliner, kayak pakai baju security juga, orangnya besar gitu, terus ya tinggi besar lah.
Kalau namanya gue lupa jujur aja. Lupa nanya gue. Jadi ya terima kasih kalau Bapak nonton video ini, terima kasih banyak. It helps me a lot sih. Daripada gue mesti balik lagi hari Senin nanti kan, ternyata segampang itu untuk buka suspend yang ini ya, bukan karena kriminal dan perbuatan lain-lain, maksudnya karena gue nggak pernah aktif aja 1 bulan. Oke, sekarang mari kita coba aja untuk online langsung. Ini gue mau coba proses dulu. Bisa guys, tapi gue nggak pakai Fairmok ya. Tuh, langsung bisa online tanpa Fairmok. Mungkin tadi karena pas di sana tuh diinstal ulang, terus pas diinstal ulang kan mesti login ya, itu udah Fairmok. Mungkin karena itu jadi gue nggak perlu Fairmok lagi. Tapi sekarang gue nggak mau online dulu, gue mau ini nih, kirim barang dulu guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu, gue juga ada side hustle jualan baju. Akhir-akhir ini udah nggak dijalanin, jadi mau dicuci gudang aja. Baju-baju polo shirt oblong-oblong gitulah, t-shirt, terus ada cardigan, ada sweater. Buat kalian yang minat, nanti bisa DM aja di Instagram atau chat ke nomor admin untuk lihat model-modelnya seperti apa. Itu harganya gue banting cuci gudang 50.000 per piece, tapi minimal ambil 1 lusin ya guys. Ya udah, gue mau on the way nganter paket dulu, dropin paket, habis itu kita baru online. Oke, udah drop paket, sekarang saatnya kita gas online. Hari ini gue fokusin di Gojek aja lah ya. Untuk layanan udah ada 5 nih. Gokar prioritas nyala, Gokar Send, Gokar hemat. Ya udahlah ya, kita nyalain aja semuanya guys. Wih, kita dapat orderan pertama buat hari ini nih. Dapat GoSend. Wah, seru juga nih ya. Ya udah kita ambil aja lah ya. Nganternya area-area Gading Serpong nih soalnya. Argo 22.800. Cuman nggak ada keterangan. Oh nih, detail paketnya food, makanan. Oke, kita mendapatkan orderan pertama buat hari ini. Orderan GoSend. Let's go, kita jemput. Argo 22.800. Beginilah ya jalanan Gading Serpong nih. Jadi developernya tuh hanya fokus ke area-area yang baru-baru aja. Giliran area-area yang lama kayak gini, jalanan udah gak pernah diurusin guys. Masih 3 kilo lagi. Jauh juga ya ternyata jemputnya nih. Tadi kalau nggak salah mulai dari 4 kilo deh. Oh iya lupa, ini kita nolin dulu ya tripnya. Tadi mungkin ya berarti udah 1 kilo tuh guys. Nanti gua tambahin aja pas di akhir video ya, kalau pas lagi ngitung penghasilan. Tapi jujur ya, pakai Agya ini memang menurut gue tuh paling pas buat dijadiin mobil taksi online. Kalau kalian mau jadiin mobil tempur hari-hari juga pas, karena simple, ada versi Matic-nya juga simple ya kan, yang 4-speed konvensional. Bagasinya udah lebih dari cukup kalau buat warawiri lah, misalkan kita belanja ke minimarket gitu, atau bawa barang olahraga kayak tas padel, mungkin tas gym masih oke. Jadi kalau kalian itu suka nanya ya, banyak banget yang tanya ke gue, mobil apa yang cocok buat dijadiin taksi online. Ya jawaban gue cuman duo LCGC sih, udah paling pas. Kalau nggak si Toyota Gaya, ya si Daihatsu Ally. Karena mobil tersimpel gitu loh. Jujur gue setiap kali bawa mobil ini tuh otaknya tuh lebih ngeplong. Peace of mind-nya dapat banget. Memang nggak fun to drive. Kita kesampingkan lah faktor-faktor fun to drive. Respon mesin yang galak, transmisi yang sigap, kita kesampingkan itu semua lah. Tapi kalau kalian ngincernya peace of mind, kayak pokoknya mobil pasti bisa gelinding gitu. Dan amit-amit kalau ada masalah atau ada trouble, pasti nggak sampai merogoh kocek sampai dalam banget. Karena struktur mobil ini dibuat sesimpel mungkin. Bahkan kayaknya tuh kalau ganti-ganti spare part gitu aja, kalau niat kita aja tuh mungkin bisa bongkar sendiri guys. Ya ini lagi cerita aja ya sambil jalan jemput ini nih, orderan yang pertama. Gue tadi mau bilang penumpang, tapi kan gue lupa ini GoSend. Jadi kita sebutnya jemput orderan pertama. Bener loh, gue bawa mobil, beberapa jenis mobil gitu ya. Paling peace of mind dapetnya di sini doang, di Agya. Otak tuh kayak ngeplong gitu, nggak perlu takut ini, takut itu, kena lobang, hajar aja, positur hajar aja. Nggak perlu takut kayak manja, itu. Nggak seperti kayak bawa BMW, bawa VW Golf dulu ya. Dikit-dikit
lobang dikit, aduh, ntar sensor ABS nyala nih, aduh, shock breaker berapa duit nih, aduh, pelek peyang nih, terus apalah gitu kan. Kalau ini ya udah, pokoknya naik mobil tinggal gas aja udah. Ini kita lagi mau ngantri putar balik di Gading Serpong nih ya. Mari kita lihat ada nggak nih yang nyelip di depan. Kadang-kadang tuh nggak tahu ya, budaya antri di Indonesia itu sangat-sangat minim kesadaran dirinya. Orang rapi-rapi ngantri di pinggir semua mau putar balik. Kadang-kadang ada aja yang main serobot dari kiri. Kalau lu memang kalian tuh udah nggak dapet, ya kalian memang harus putar di depan lagi gitu loh. Sengaja dibuat putaran yang beberapa yang nggak berjarak terlalu jauh ya, supaya kalian tuh nggak menghalangi mobil di belakang gitu. Kalian nggak dapat putaran yang ini, kalian putar di depan. Untungnya kali ini aman ya. Waduh, pengirimnya nggak standby nih guys. Ini di telepon juga kayak nggak nyambung deh. Rumahnya gue udah pencet bel rumah, terus nggak ada yang keluar lagi. Akhirnya keluar juga pengirimnya guys, dan Tara kita ngirim kue. Duduk yang manis ya kak. Yuk, let's go, kita kirim. Jangan lupa kita swipe dulu, terus kita foto guys. Nah, ambil foto. Cekrek. Oke, kalau udah kita okein, baru bisa jalanin misinya. Nah, yuk. OTW, antar orderan pertama nih. 10 menit, 4 kilo, dapat argonya 22.800 tadi. Gitulah ya tantangannya jadi ojol atau taksol. Harus berbesar sabar. Jangan buru-buru marah-marah gitu guys. Ya gue bukan so bijak sih. Tapi kalau kondisi kayak tadi tuh, misalkan kalian marah-marah sendiri kan jadinya rugi sendiri juga. Kalau udah nyampe jemput, ya udah mau gimana lagi, kita tunggu aja. Kecuali mungkin nunggunya udah lama gitu, misalkan lewat dari 15 menit nggak ada respon, nggak ada ini, ya sudah, itu baru di cancel atau gimana enaknya kalian masing-masing lah. Sejujurnya kalau boleh pilih sih sebenarnya gue ini ya lebih suka ngejalanin gosen, karena pas lagi nganter barang gitu kita ya suka-suka gaya berkendaranya gimana tuh, nggak terlalu pusing banget lah. Tapi kadang ya gitu, kendalanya satu, pengirim sama penerima nggak standby. Kedua, pas serah terima barang tuh kalau kita lupa foto, kita lupa tagih duit parkir, itu nggak bakal bisa ketagih di aplikasinya. Terus kalau kita lupa foto pas lagi diserahin, itu juga jadi nggak bisa diselesain tuh orderannya. Kendalanya di situ. Kedua, kalau barangnya terlalu berat, itu juga kendala tuh. Kadang-kadang penerima atau pengirim sama sekali nggak mau tahu, pikirnya kita yang mesti ngangkut, padahal barangnya kan berat banget. Jadi mau nggak mau kita yang bersusah payah. Tapi secara orderan gue sih jujur pribadi gue lebih pilih gosen, lebih santai aja gitu ngerjainnya, lebih seru. Ibaratnya tuh kayak di game, kalau kalian main game tuh kayak GTA San Andreas, yang ada quest-questnya tuh suruh nganterin barang dari titik A ke B, terus kita dapat bayaran, ya kayak gitulah, seru jadinya. Sudah selesai orderan pertama, sekarang baru disuruh vermuk guys. Waduh, orderan pertama selesai, nggak ada orderan lanjutan nih. Membisu akun gue. Maka kita perlu berputar-putar. Aduh guys, kena ini gue, kena suspend. Tadi ada 2 orderan, argonya 80.000. Jauh ke Jakarta Selatan, jadi gue lewatin dulu. Di offin sama aplikator jadinya. Bisa berapa lama nih ya? Oke, kita nyalain aplikasi sebelah juga lah ya kalau gitu.
Soalnya yang ini aduh sorry, yang Gojeknya aduh maaf guys. Kenapa ya hidung gue jadi konslet? Tadi Gojeknya lama banget, belum bisa online juga. Sekarang mungkin udah bisa nih. Bam! Oh udah bisa. Kita nunggu sekitar 10 menitan tuh di offline-in berarti. 10 menitan baru bisa online. Kemudian kita nyalain si Grab-nya juga. Tapi bentar gue lupa. Grab-nya ini gue belum ganti mobil. Ya ini mobilnya masih si ini ya, RIP. Oh jadi di aplikasi Grab kita bisa daftarin 3 mobil berbeda. Jadi kalau kalian pakai mobil A, kalian tinggal pencet aja. Lagi pakai mobil B ya pencet. Pakai mobil C tinggal pencet. Terus pencet yang di sini nih. Nih gue contohin ya. Tuh use vehicle. Udah tinggal pencet aja. Sedangkan kalau di Gojek dia itu bisa, aduh hilang lagi. Permuk lagi dong. Masya Allah. Ya ampun Jack, kita driver online berasa kriminal. Permuk mulu. Oke lanjut ya. Jadi tadi di Grab itu kita bisa daftarin 3 mobil dalam satu aplikasi. Kalau di Gojek kita bisa daftarin 5 mobil. 5 mobil. Astaga lama amat nih. Tuh, lanjut. 1, 2, 3 yang terdaftar. Kita masih bisa tambah sampai 2 lagi. Total 5 dalam satu aplikasi. Wih, langsung dapet nih dari Grab. Oh, hemat. Tadi Gokar sih kayaknya udah jarang deh yang pakai Gojek. Gokar hemat. Si Grab masih lumayan sering nih. Ya udah, kita jemput aja lah ya. Yuk, kita offline-in dulu Gojeknya. Oke. Main lobby ya, siap. Oh, Argo 14.400. Wih, ada kenaikan nih. Biasa hemat-hemat itu 12.000 kayak Argo Bajaj. Sekarang udah 14.400 kayaknya nih minimumnya ya. Dari Argo Bajaj jadi Argo Delman lah, ada kenaikan dikit. Ya, siap, Bang. Iya, sama-sama. Oke, kita sudah selesai penumpang keberapa ya? Tagih tunai 21.000. Bukan tagih tunai deh. Ini Argo yang kita dapat tuh 21.000. Enggak. Argonya 21.000, kita dapatnya 14.400. Oke. Langsung dapat orderan berikutnya. Nah, nih dapat 12.000. 12.000, jemputnya deket sini, ngantarnya ke seberang SMS. Oke. (17.14). Kita lihat berapa lama nih orangnya muncul ya. 2,000 years later. Sudah 2 menit berlalu ya. Kalian jangan kira nunggu 2 menit itu cuman 2 menit ya. Kalau nunggu di lobby kayak gini nih, 2 menit itu berasa kayak 30 menit guys. Apalagi kalau belakang ditungguin, wah itu kita rasanya tuh jadi driver panik banget cuy. Coba ya, gua tes telepon. Tidak diangkat. Gua udah chat arrive itu dari 5.15. Itu bahkan gua ngechat ini itu setelah nyampe. Mantap. Di cancel. Mantap guys. Wait. Langsung dapat orderan berikutnya tapi 20 kilo ya. Kita lewatin dulu lah. Oke guys, tadi dapat 1 orderan tiba-tiba di cancel sama penumpangnya ya.
dapat lagi, di cancel lagi. Akhirnya gue terjebak di kemacetan ini. Mantap, dapet. Tapi di belakang sana. Aduh, kusut dah. Terpaksa gue cancel dah ini mah. Kita coba iseng nyalain si Gojek deh. Gawat guys, godaan untuk pulang dan udahan gede sekali ini. Apakah kita akan mendapatkan orderan yang waduh jauh lagi? Skip dulu lah ya kalau yang jauh-jauh gini. Oke, kena suspend lagi 10 menit. Gojeknya belum masuk-masuk. Apakah gua akan pulang? Ini lewat jembatan kiri udah rumah. Apa mendingan gua pulang aja ya? Udah masuk ini soalnya, udah masuk apa? WIL. Waktu Indonesia lapar. Jam berapa ini? 5:30. Naga di perut udah teriak. Wah, dapet tapi dari belakang juga. Kasus dah. Ini mesti balik ke sana. Kasus. Udah dah. Dua-duanya kena suspend. Ya guys, jadi tadi gue putuskan untuk pulang ya. Dan gak lanjut buat onbit. Karena tadi Gading Serpong macetnya parah banget coy. Gak hanya tadi sih. Belakangan ini udah gak karuan ya menurut gue. Kalau dulu itu macetnya itu masih sekitaran weekend aja. Jumat malam, Sabtu, terus Minggu agak lowong. Tapi udah sekitar 1 bulan belakangan ini, 1-2 bulan kayaknya ya. Macet Gading Serpong udah makin nggak karuan, padat banget gila. Jadi gue pikir ya udahlah, gue pulang aja sekalian tinggal belok kiri kan tadi. Daripada dapat orderan 12.000 nganter setengah jam lebih kan, ya konyol juga gitu loh. Nah, moral of the story-nya hari ini itu gue berhasil untuk mengaktifkan kembali akun Gojek yang sudah disuspend ya. Dan gue hanya bisa sharing ke kalian yang sudah terlanjur kena suspend, yang suspend permanen gitu ya, karena alasannya nggak pernah on, ternyata bisa dibuka kembali, jadi nggak perlu panik ya. Cuman kalau kena suspendnya gara-gara kesalahan, mungkin ada kriminal atau ada perselisihan, ya itu harus ditelusurin lebih lanjut lagi. Tadi cara buka suspendnya juga gampang, mungkin karena gue kebetulan dapat frontlinernya yang baik ya. Datang nggak pakai babi bu, awalnya cuma disuruh balik di hari Senin jam 9, tapi ternyata si bapaknya sendiri yang bilang ya udah coba ini bantu aja, saya bantu aja gitu. Langkahnya itu tadi aplikasi Gojek Go Driver, Go Partnernya itu dihapus, kemudian diinstal ulang, login ulang. Nah setelah itu baru si bapaknya bilang ya udah ini dibawa dulu aja, saya bantu untuk banding. Nanti kalau ketemu lagi, nanti kalau sudah pulang dipantau aplikasinya. Kalau ada notifikasi banding telah diterima, buru-buru onlinein, kemudian ambil orderan aja, paling nggak 1 gitu. Ya udah. Dan ternyata nggak lama guys, si bapaknya bilang Sabtu Minggu gitu ya, dicek lagi aja. Tapi ternyata tadi pas pulang dari perjalanan pulang ya, setengah perjalanan lah, ya mungkin jeda setengah jam, langsung dapat notif kalau kalau banding telah diterima, terus bisa langsung online hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Security atau frontliner, gue nggak tahu deh posisinya gimana, tapi tadi sih pakai seragamnya security, gue takut salah, makanya gue ngomong antara security atau frontliner nih. Terima kasih, gue lupa tadi buat nanya namanya ya, mohon maaf sekali. Cuman yang jelas perawakannya tinggi, gede badannya, dan ada di kantor Gojek Tangerang yang ada di Alam Sutra. Buat kalian yang mungkin butuh bantuan untuk ngaktifin kembali akun kalian yang udah off lama, coba bisa mampir aja ke kantor itu ya. Ya sudah, segitu aja cerita onbit gue hari ini ya guys. Tadi itu, oh iya, gue mau share penghasilan dulu kali ya. Penghasilan hari ini itu dari Gojek tadi dapat gosen 22.000, sama ada nganter penumpang 1. Oh enggak, nganter penumpang tadi dari Grab. Gojek 22.800. Terus Grab kalau nggak salah tadi 14.400 ya yang gue bilang. Argonya udah naik dari Argo Beca ke Argo Delman. Bercanda ya guys. Ya coba gue cek dulu ya, bentar. 17.400 malah nih. Apa jangan-jangan gue dapet tip ya? Oh, I see. Argonya 14.400 guys. Kemudian tadi gue dapet cancellation compensation. Wih, lumayan juga nih. Udah mulai kayak Grab Singapura nih ya. Terakhir gue ke Singapura, mereka di sana udah mulai menerapkan cancellation compensation kayak gini, sama
waiting compensation kalau nggak salah. Nah, di sini sekarang udah mulai ada nih, cancellation rate stays the same. IDR 3000 added to your wallet. Wallet. Sok-sok Inggris salah lagi. Pokoknya intinya dapat 3.000 buat cancellation rate-nya ya. Ya oke lah. Berarti tadi nunggu 10 menitan dapat 3.000. Kalau kita kalkulasi 60 menit 3.000 kali 6 waktu driver online 1 jam cuma dihargai 18.000. Gak apa-apa ya, cuma cerita doang guys, sharing-sharing aja. Oke, yaudah kalau gitu sampai di sini dulu aja video kali ini ya. Sorry Onbitnya kayak niat nggak niat ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa menghibur. Semoga sharing gue juga berguna, bermanfaat buat yang nonton. Sampai jumpa lagi di vlog Onbit berikutnya. Bye bye.